Halo saudara, selamat pagi. Hati-hati, jangan copot masker saudara sembarangan, karena disiplin memakai masker itu berarti kita sudah memulai vaksin untuk diri sendiri. Rajin pakai masker itu ibarat kita minum vitamin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, jarang sekali kita membaca kitab Hagai yang mencatat pelayanan Nabi Hagai. Ayatnya juga pendek saja. Pasalnya pendek saja. Dia hidup kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Tepatnya pada saat bangsa Israel mulai pulang dari perbudakan di Babel. Dan bait Allah hancur, keadaannya hancur. Nah, sehingga mereka ingin sekali untuk memulai merestorasi, membangun kembali. Nah, salah satu dorongan agar proses restorasi atau pembangunan itu dimulai kembali adalah satu kenyataan keadaan hidup mereka itu buruk. Keadaan hidup mereka tidak baik. Keadaan hidup mereka terus terpuruk, semakin terpuruk. Tidak saja secara rohani tentunya, karena bait Allah tidak ada, tempat ibadah tidak tersedia dengan memadai, tapi juga kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu digambarkan dengan jelas dalam Hagai pasal 1. Saya bacakan sebagian dari sana, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, poin penting yang saya ingin tekankan adalah kata perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah. Jadi amat-amatilah, cermatilah. Curahkan arahmu ke sana. Pikirkanlah. Nah, kan gitu saudara, perhatikanlah. Itu artinya mari kita melihat dengan cermat, dengan detail, dengan sepenuh energi kita, keadaan hidup kita, keadaan kita. Jadi ini kan sebetulnya mengajak kita untuk menyediakan waktu, memikirkan keadaan diri kita ketika kita menghadapi segala situasi, segala keadaan, saudara. Seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita tidak memiliki waktu, berkesempatan, perhatikanlah keadaan hidupmu, maka kita akan terus dan terus salah langkah. Terus dan terus melakukan kesalahan demi kesalahan, dan akibatnya apa, saudara? Ya, kita akan seperti yang digambarkan oleh Nabi Hagai tadi. Makan tidak kenyang, minum tidak terpuaskan, pakai baju tapi tetap kedinginan, bekerja keras tapi hasilnya tidak seberapa karena digambarkan seperti uang dalam buli-buli, uang dalam wadah yang bolong, jadi bocor, jadi rezeki yang kita terima sedikit. Saudara, mari kita perhatikan masing-masing. Mari kita perhatikan, mari kita renungkan, mari kita pada akhirnya mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan solusi dan jalan keluar yang tepat. Terlebih bangsa Israel ketika itu. Kenapa kehidupan mereka begitu buruk setelah pembuangan di Babel? Salah satunya rupa-rupanya kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, orang-orang yang tidak merasakan pembuangan di Babel
ternyata hidup baik, sejahtera, bahkan berlimpah harta, ya, eh, keadaannya baik-baik saja, sejahtera katakanlah gitu. Tapi mereka melupakan bait Allah yang rubuh. Nah ini kan terjadi egoisme. Yang sengsara-sengsara, yang susah, yang senang ya bodoh amat dengan keadaan. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Padahal masing-masing membutuhkan Tuhan. Ketika mereka kembali pada Tuhan, mereka akan disatukan, energi mereka disatukan. Dan mereka akan segera melakukan pemulihan bagi bait Allah, bagi bangsanya, bagi kehidupan. Itu salah satu solusi yang mereka temukan. Mungkin berbeda dengan kita. Tapi langkah itu harus diawali dengan perhatikanlah hidupmu. Mari saudara, kita tidak menjalani hidup ini dengan serampangan dan hantam kromo atau lari terus. Mari sejenak memperlambat langkah kita dan kembali kepada merenungkan keadaan hidup kita, memperhatikan dengan cermat keadaan hidup kita, sehingga kita kembali menata jalan yang akan kita lintasi, sehingga kita lebih efektif, efisien, mencapai keadaan hidup yang lebih baik. Tentu bersama Tuhan. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.